Tidak ada seorang pun yang benar-benar memprediksi apa yang akan terjadi malam itu. Panggung Dangdut Akademi 7 menyala terang seperti biasanya. Musik pembuka mengalun, sorak penonton memenuhi studio, dan para juri duduk di kursi mereka dengan ekspresi siap menilai. Semua terlihat normal, rutin, seperti episode-episode sebelumnya. Namun, suasana berubah perlahan ketika seorang peserta melangkah ke tengah panggung dengan langkah tenang, tidak terburu-buru, tidak mencari perhatian. Namanya Valen Akbar. Saat itu, belum banyak yang menyadari bahwa beberapa menit ke depan akan menjadi salah satu momen paling emosional dalam perjalanan Dangdut Akademi 7. Valen berdiri di tengah panggung, memejamkan mata sejenak, lalu musik mulai mengalun pelan. Tidak ada ledakan nada tinggi, tidak ada intro dramatis. Hanya suara lembut yang keluar perlahan, membawa satu pertanyaan yang sederhana tapi menghantam dalam. Aku dilahirkan untuk siapa? Kalimat itu bukan sekedar lirik. Ia terdengar seperti pengakuan, seperti seseorang yang sudah lama menyimpan kegelisahan dan akhirnya berani mengucapkannya. Sejak detik pertama, atmosfer studio berubah. Penonton yang awalnya berisik mulai terdiam. Bahkan sebelum lagu mencapai bagian utama, emosi sudah terasa menggantung di udara. Namun kekuatan momen ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari perjalanan panjang seorang anak muda yang tidak selalu berjalan mulus. Valen Akbar berasal dari Pamekasan, Madura, daerah yang dikenal dengan kesederhanaan hidup dan kerasnya perjuangan. Di sana, mimpi tidak selalu mudah diwujudkan. Sejak kecil, Valen tidak tumbuh dalam kemewahan. Musik hadir bukan sebagai hiburan mewah, tetapi sebagai tempat berlindung, sebagai cara menenangkan diri, sebagai ruang aman untuk menumpahkan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Valen mulai bernyanyi dari lingkungan kecil, dari acara sederhana, dari panggung-panggung yang tidak pernah masuk kamera. Di sanalah ia belajar bahwa menyanyi bukan hanya soal suara, tetapi soal keberanian untuk jujur. Namun, seperti banyak mimpi besar lainnya, jalannya tidak selalu lurus. Sebelum tampil di Dangdut Akademi 7, Valen pernah mencoba peruntungannya di Dangdut Akademi 5. Ia datang dengan semangat tinggi dan harapan besar. Tapi perjalanannya harus berhenti lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia tereliminasi sebelum sempat menunjukkan seluruh kemampuannya. Bagi sebagian orang, kegagalan seperti itu cukup untuk mematahkan semangat. Cukup untuk membuat seseorang percaya bahwa panggung besar bukan tempatnya. Tapi Valen memilih untuk tidak menyerah. Ia pulang ke kampung halamannya dengan kepala tegak, meski hatinya penuh pertanyaan. Ia tidak langsung kembali ke sorotan. Ia memilih diam, belajar, memperbaiki diri. Ia memperdalam teknik vokalnya, tetapi yang paling penting, ia memperdalam pemahaman tentang rasa. Ia menyadari satu hal penting, teknik bisa dilatih, tetapi kejujuran harus ditemukan. Tahun demi tahun berlalu, dan ketika kesempatan itu datang kembali melalui Dangdut Akademi 7, Valen hadir dengan versi dirinya yang berbeda. Ia tidak lagi tampil sebagai anak muda yang terburu-buru ingin diakui. Ia datang dengan ketenangan, dengan kedewasaan yang tidak selalu dimiliki oleh peserta seusianya. Ia tidak memasang target muluk. Ia hanya ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini ia simpan. Dan malam itu, ia memilih lagu yang mencerminkan perjalanan batinnya. Aku dilahirkan untuk siapa? Lagu ini bukan lagu ringan. Ia menuntut penyanyinya untuk membuka diri sepenuhnya, untuk berani mempertanyakan hidup di hadapan banyak orang. Lagu ini tidak bisa dinyanyikan setengah hati, karena setiap liriknya mengandung kegelisahan yang nyata. Dan Valen tahu itu. Itulah sebabnya ia menyanyikannya dengan cara yang sangat sederhana, tanpa berlebihan, tanpa dibuat-buat. Suaranya mengalir apa adanya, lembut, tenang, namun penuh makna. Seiring lagu berjalan, emosi semakin terasa. Setiap kata seolah membawa beban pengalaman. Tentang jatuh bangun, tentang harapan yang sempat goyah, tentang pertanyaan yang belum terjawab. Penonton tidak hanya mendengar, mereka merasakan. Studio yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi. Tidak ada yang ingin mengganggu momen itu. Seolah semua orang sedang diajak masuk ke dalam dunia Valen. Dunia yang penuh pertanyaan, tetapi juga penuh kejujuran. Kamera mulai menyorot wajah para juri. Biasanya mereka terlihat fokus menilai teknik, intonasi, dan penguasaan panggung. Tapi malam itu berbeda. Tidak ada ekspresi profesional yang dingin. Yang terlihat hanyalah manusia dengan emosi yang tersentuh. Ketika lagu mendekati akhir, suasana menjadi semakin berat. Dan saat Valen mengakhiri lagunya, tidak ada tepuk tangan yang langsung pecah.
Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Bukan karena penampilannya gagal, tetapi karena semua orang butuh waktu untuk menenangkan perasaan mereka. Kemudian kamera menyorot Soimah Pancawati. Sosok yang dikenal tegas, blak-blakan, dan jarang larut dalam emosi. Namun malam itu, air mata mengalir di wajahnya. Dengan suara bergetar, Soimah mengakui bahwa penampilan Valen benar-benar menyentuh hatinya. Lagu itu mengingatkannya pada perjalanan hidup, pada masa-masa sulit yang pernah ia lewati. Ia tidak berbicara tentang teknik vokal atau nada tinggi. Ia berbicara tentang rasa, tentang kejujuran yang jarang ditemui di panggung kompetisi. Dewi Persik juga terlihat sangat terharu. Ia menyebut penampilan Valen sebagai salah satu yang paling menyentuh sepanjang Dangdut Akademi 7. Menurutnya, Valen memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Kemampuan untuk membuat orang lain merasakan apa yang ia rasakan. Wika Salim dan juri lainnya pun menunjukkan emosi yang sama. Panggung yang biasanya penuh komentar, kini berubah menjadi ruang empati. Malam itu, Dangdut Akademi bukan sekedar ajang pencarian bakat. Ia menjadi tempat berbagi perasaan. Di balik layar, ada cerita lain yang tidak terlihat kamera. Sebelum naik ke panggung, Valen terlihat lebih banyak diam. Ia gugup bukan karena takut salah nada, tetapi karena lagu ini terlalu dekat dengan kehidupannya sendiri. Ia tahu bahwa jika ia tidak jujur, penampilannya akan terasa kosong. Namun jika ia jujur, ia harus membuka bagian dirinya yang paling rapuh. Dan ia memilih kejujuran. Beberapa kru menyadari bahwa Valen malam itu sangat fokus, seolah ia sudah berdamai dengan apapun hasilnya. Setelah penampilan itu ditayangkan, reaksi publik datang begitu cepat. Media sosial dipenuhi komentar. Banyak penonton mengaku menangis. Banyak yang merasa lagu itu seperti berbicara langsung pada mereka. Penampilan Valen disebut sebagai salah satu momen paling tulus di Dangdut Akademi 7. Bukan karena megah, bukan karena spektakuler, tapi karena nyata. Nama Valen Akbar mulai diperbincangkan lebih luas. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai peserta, tetapi sebagai simbol perjuangan dan keberanian untuk bangkit. Berbagai spekulasi pun muncul. Apakah ini titik balik karir Valen? Apakah ini awal dari perjalanan yang lebih besar? Tidak ada yang tahu pasti, namun satu hal tidak bisa disangkal. Valen telah meninggalkan jejak emosional yang sulit dilupakan. Dangdut Akademi mungkin adalah ajang kompetisi, tetapi malam itu berubah menjadi ruang refleksi. Valen mengingatkan semua orang bahwa di balik sorotan lampu dan tepuk tangan, setiap manusia menyimpan pertanyaan yang sama. Siapa aku? Untuk apa aku ada? Valen Akbar mungkin belum menemukan semua jawaban hidupnya. Tapi malam itu, ia berani mengajukan pertanyaan paling jujur. Dan keberanian itulah yang membuat penampilannya begitu kuat. Ia tidak hanya bernyanyi, ia berbagi perasaan. Ia membuka hatinya, dan tanpa disadari, ia membuat banyak orang berhenti sejenak dan merenungkan hidup mereka sendiri. Karena terkadang, satu suara yang jujur lebih kuat daripada 1000 kata. Dan malam itu, suara itu bernama Valen Akbar.